Samurai adalah salah satu simbol paling ikonik dari sejarah Jepang. Mereka dikenal sebagai prajurit elit yang tidak hanya memainkan peran penting dalam peperangan, tetapi juga dalam politik dan budaya Jepang. Namun, meskipun peran mereka sangat penting dalam sejarah, kelas samurai secara bertahap menghilang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Jepang. Video ini akan membahas asal-usul samurai, peran mereka dalam masyarakat Jepang, serta faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya kelas samurai, termasuk kehebatan dan kontribusi mereka. Samurai berasal dari masa awal feodalisme Jepang yang dimulai pada periode Heian, yaitu 794 sampai 1185 Masehi. Pada masa ini, kekuasaan pusat yang dipegang oleh kaisar dan aristokrasi di Kyoto mulai melemah, dan kekuasaan lokal yang dipegang oleh keluarga-keluarga bangsawan dan penguasa tanah, daimyo, mulai tumbuh. Keluarga-keluarga ini memerlukan pasukan yang setia untuk melindungi tanah dan kekuasaan mereka, dan dari sinilah prajurit samurai mulai muncul. Istilah samurai berasal dari kata Jepang, yaitu saburao, yang berarti untuk melayani. Ini mencerminkan peran awal samurai sebagai pelayan militer bagi tuan feodal mereka. Pada awalnya, samurai adalah prajurit yang ditugaskan untuk melindungi tanah dan properti tuan mereka. Tetapi peran mereka segera berkembang menjadi lebih kompleks dan penting. Pada akhir abad ke-12, klan Minamoto mengalahkan klan Taira dalam perang Genpei dan mendirikan Kesogunan Kamakura pada tahun 1192. Ini menandai awal dari pemerintahan samurai di Jepang, di mana shogun, panglima militer tertinggi, memegang kekuasaan politik dan militer. Selama periode Kamakura 1185 sampai 1333 dan Muromachi 1336 sampai 1573, samurai menjadi kelas prajurit yang dominan di Jepang. Salah satu elemen kunci yang mendefinisikan samurai adalah kode etik mereka yang dikenal sebagai Bushido atau jalan prajurit. Bushido menekankan nilai-nilai seperti keberanian, kehormatan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Samurai diharapkan untuk hidup dan mati dengan kode ini, yang menjadi dasar bagi tindakan dan moralitas mereka. Samurai dikenal karena keahlian mereka dalam bertarung, baik dengan pedang maupun dengan senjata lainnya. Mereka dilatih sejak kecil dalam seni bela diri dan strategi perang. Senjata yang paling terkenal dari seorang samurai adalah katana, sebuah pedang panjang yang melambangkan kekuatan dan kehormatan. Selain katana, samurai juga mahir menggunakan berbagai senjata lain seperti busur, yumi, tombak, yari, dan tongkat, bo. Kehebatan militer samurai tidak hanya terbatas pada kemampuan bertarung individu. Mereka juga ahli dalam taktik dan strategi militer. Banyak dari mereka yang menjadi jenderal dan pemimpin militer yang brilian, yang mampu mengkoordinasikan pasukan dan memenangkan pertempuran besar. Contoh terkenal adalah Takeda Shingen dan Yusugi Kenshin, dua daimyo yang terkenal karena kecerdasan militer mereka selama periode Sengoku. Samurai juga dikenal karena ketahanan dan ketangguhan mereka. Mereka dilatih untuk bertahan dalam kondisi yang sangat sulit dan tetap fokus pada tugas mereka meskipun menghadapi bahaya besar. Kualitas ini memungkinkan mereka untuk bertahan dalam pertempuran yang panjang dan melelahkan, serta menunjukkan dedikasi yang luar biasa kepada tuan mereka. Selain keahlian militer, samurai juga dihormati karena penguasaan mereka dalam seni dan budaya. Banyak samurai yang menjadi pelindung seni dan terlibat dalam aktivitas seperti menulis, puisi, melukis, dan kaligrafi. Mereka juga memainkan peran penting dalam pengembangan dan pelestarian seni tradisional Jepang, seperti ikebana, merangkai bunga, dan chanoyu, upacara minum teh, dan teater no. Samurai tidak hanya berfungsi sebagai prajurit, tetapi juga sebagai penguasa dan administrator. Mereka memerintah tanah dan orang-orang yang berada di bawah kendali mereka, serta mengumpulkan pajak dan menjaga ketertiban. Selama periode Sengoku 1467 sampai 1603 yang dikenal sebagai periode negara-negara berperang, samurai sering terlibat dalam pertempuran dan perebutan kekuasaan di antara berbagai daimyo. Samurai juga memainkan peran penting dalam pengembangan budaya dan seni Jepang. Mereka adalah pelindung seni seperti ikebana, seni merangkai bunga, chanoyu, upacara minum teh, dan no, teater tradisional Jepang. Banyak samurai yang terdidik dalam literatur, puisi, dan kaligrafi
serta mempelajari ajaran Zen Buddhisme yang mempengaruhi pandangan mereka tentang kehidupan dan kematian. Pada pertengahan abad ke-19, Jepang mengalami tekanan yang meningkat dari negara-negara barat untuk membuka pelabuhannya bagi perdagangan. Kedatangan Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat pada tahun 1853 memaksa Jepang untuk menandatangani Perjanjian Kanagawa pada tahun 1854 yang membuka pelabuhannya untuk perdagangan internasional. Pembukaan Jepang untuk dunia luar membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi negara tersebut. Perubahan besar terjadi pada tahun 1868 dengan dimulainya restorasi Meiji. Kaisar Meiji memulihkan kekuasaan kaisar dan menghapuskan kesogunan Tokugawa. Pemerintah baru ini berkomitmen untuk memodernisasi Jepang dan mengadopsi teknologi serta sistem politik dan ekonomi barat. Salah satu langkah utama dalam proses ini adalah penghapusan sistem feodal dan kelas samurai. Selama restorasi Meiji, pemerintah menghapus hak-hak istimewa yang dimiliki oleh samurai. Pada tahun 1871, pemerintah menghapuskan sistem Han, domain feodal, dan menggantinya dengan prefektur yang dikelola oleh pemerintah pusat. Samurai kehilangan hak eksklusif mereka untuk membawa senjata, dan banyak dari mereka diintegrasikan ke dalam Angkatan Darat dan Laut Nasional yang baru dibentuk. Pada tahun 1876, pemerintah mengeluarkan dekret yang melarang pemakaian pedang di tempat umum, yang secara simbolis menandai berakhirnya era samurai. Samurai yang kehilangan status dan penghasilan mereka harus mencari pekerjaan baru dalam ekonomi yang sedang berkembang. Banyak yang menjadi pejabat pemerintah, pengusaha, atau guru. Modernisasi militer juga memainkan peran penting dalam menghapuskan kelas samurai. Pemerintah Meiji membentuk Angkatan Darat dan Laut Nasional yang dilatih dengan taktik dan teknologi barat. Ini membuat peran tradisional samurai sebagai prajurit menjadi usang. Samurai yang ingin tetap berkarir di bidang militer harus beradaptasi dengan sistem militer baru yang tidak lagi didasarkan pada status sosial, tetapi pada keterampilan dan pelatihan. Meskipun kelas samurai telah menghilang, warisan mereka tetap hidup dalam budaya dan sejarah Jepang. Nilai-nilai Bushido masih dihormati dan diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan Jepang, termasuk dalam etika bisnis dan pendidikan. Seni bela diri tradisional seperti kendo dan judo yang berasal dari teknik bertarung samurai masih dipraktikkan dan diajarkan di seluruh dunia. Samurai juga tetap menjadi subjek populer dalam film, buku, dan seni. Kisah-kisah mereka menginspirasi banyak karya fiksi dan non-fiksi yang menggambarkan keberanian, kehormatan, dan tragedi dari para prajurit elit ini. Samurai dengan baju zirah dan pedang mereka tetap menjadi simbol kuat dari masa lalu Jepang yang penuh dengan pertempuran dan kehormatan. Meskipun kelas samurai secara resmi menghilang, kehebatan mereka dalam bertarung, ketangguhan, serta kontribusi mereka terhadap seni dan budaya menjadikan mereka sebagai salah satu simbol paling dihormati dan dikenang dalam sejarah Jepang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.